Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Beliau adalah manusia tanpa dosa, namun tidak pernah sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Istimewanya lagi, Rasulullah adalah makhluk kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang diutus kepada umatnya, tentu saja beliau sudah punya jaminan berupa penjagaan dari Allah selama hidup di dunia. Sehingga tidak heran banyak sekali kejadian tidak biasa yang sulit dicerna dengan logika, namun dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa rangkuman kisah menarik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui. Semoga dengan diceritakannya kisah-kisah ini akan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah dan meneguhkan iman kita terhadap Sang Maha Pencipta. Ada 4 kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibagikan di video ini. Mohon untuk ditonton sampai habis biar tidak salah dalam pemahaman. Langsung saja ke cerita pertamanya. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah menarik pertama yaitu bercerita tentang sebuah batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekkah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah pun mengetahuinya, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satu pun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kisah yang kedua, kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik di poin yang kedua ini, ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Ini juga diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya. Barulah ia diam. Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Lanjut ke kisah yang ketiga, kisah pohon yang berjalan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadits berikut dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon, berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan,
Tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Kisah keempat, kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah terakhir berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dekatnya dan bertanya, mana pemilik unta ini? Lalu datanglah pemiliknya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, juallah ia padaku. Lalu pemiliknya menjawab, kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Nah, sahabat Islamic Power, itulah 4 kisah dari kesekian. Banyak kisah menarik lainnya mengenai kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mohon untuk di-subscribe channel YouTube ini biar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.